Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Acungkan tangan. Ya silahkan Erik memimpin doanya ya. Alhamdulillah. Sudah pada siap buat belajar? Sudah? Kalau sudah, coba sekarang rapikan meja dan juga kursinya. Masih ada yang berantakan. Sudah? Nah, sekarang coba rapikan baju kalian. Tadi ibu lihat ada yang belum dimasukkan bajunya. Coba masukkan dulu ya. Sudah? Ya, kalau sudah sekarang coba keluarkan alat tulis dan juga bukunya. Sudah? Sudah semuanya ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tidak hadir? Ada siapa? Anggit kenapa? Anggit sakit. Ya, sudah sekarang kita doakan semoga Anggit cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah dan belajar bersama-sama ya. Semoga Anggit cepat berkumpul kembali. Nah, ibu mau bertanya nih sekarang. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu kita membahas mengenai apa? Cium tangannya. Ya, silahkan Dina. Iya betul, minggu lalu kita sudah belajar mengenai puisi. Cuma ibu tidak menjelaskan secara detail ya, puisi itu ada apa saja. Nah, ada masih ingat puisi itu apa? Coba jelaskan. Ya, silahkan Fani. Ya betul ya. Jadi, puisi itu merupakan ungkapan yang dituangkan oleh penyair ke dalam tulisan gitu ya. Nah, tulisan puisi itu setiap kata-kata dan kalimatnya itu sangat indah dan juga memiliki makna dan juga amanat di dalamnya. Nah, jadi ketika kita menulis puisi, jangan asal menulis saja, karena sebelum menulis puisi itu harus menentukan dulu tema atau topiknya. Kita mau membuat puisi mengenai apa, lalu kita juga harus memikirkan kata-kata yang indah itu seperti apa ya. Jadi jangan asal saja dalam membuat puisi ya, ada ketentuannya yang akan dibahas pada hari ini. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran yang akan dibahas kali ini, yang pertama itu tentang keberagaman, kegemaran setiap individu serta manfaatnya itu apa dari kegemaran tersebut. Lalu yang kedua itu mengenai cita-cita ya. Yang ketiga baru mengenai puisi ya. Ciri-ciri puisi seperti apa, langkah-langkah membuat puisi itu seperti apa ya. Lalu cara membacakan puisi yang benar itu seperti apa, dan ada amanat apa saja yang terkandung di dalam puisi ya. Nah, sekarang ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok ini tuh kelompok 1, yang belakangnya kelompok 2 ya, yang ini kelompok 3, yang belakangnya kelompok 4, dan yang belah sini itu kelompok 5 dan belakang itu kelompok 6. Nah, sudah semuanya berkumpul dengan kelompoknya? Sudah ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya sama kalian nih. Kalian punya kegemaran semuanya? Punya dong ya, pasti punya. Nah, hal apa saja yang kalian suka? Hal apa saja yang kalian gemari? Ya kan? Iya. Apa? Erika katanya suka lari. Lalu Fani suka apa tadi? Fani suka menggambar, gemar sekali menggambar ya. Dina gemar menari katanya. Rianita gemar apa tadi? Rianita gemar bernyanyi katanya. Nah, dari kegemaran-kegemaran yang sudah teman-teman sebutkan tadi ya, pastinya memiliki manfaat. Coba ibu mau nanya Erika. Erika tadi gemar sama lari ya, gemar berlari. Apa manfaat dari berlari coba? Ya betul sekali ya, manfaat dari berlari itu dengan berlari kita itu bisa menjadi sehat, tubuh kita itu menjadi kuat ya. Betul sekali. Nah, sekarang ibu ingin kalian mewawancarai teman kalian ya. Tadi kan sudah dibagi kelompok. Nah, kalian itu mewawancarai teman kalian ya, berdua-berdua ya wawancarainya ya. Ya, silahkan nanti hasil wawancarainya itu tuliskan ya ke dalam buku catatan kalian. Nah, silahkan ya. Sudah semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan teks cerita
yang berjudul Cita-Citaku ya, yang berjudul Cita-Citaku. Nanti kalian baca dan juga pahami ya, Ibu akan bagikan. Sudah kebagian semuanya? Sudah ya. Silahkan kalian baca dan juga pahami ya. Bacanya di dalam hati ya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, coba dari hasil bacaan dari hasil teks tersebut kalian menemukan profesi apa saja? Ada profesi apa saja di situ? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, Fani. Ada profesi apa saja? Iya, ada profesi polisi, lalu guru, dokter, apa lagi? Chef, gitaris. Iya betul ya, di dalam cerita itu ada berbagai macam profesi ya, yang sudah disebutkan Fani tadi. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, coba ungkapkan kembali di cerita tersebut itu apa coba? Siapa yang mau mengungkapkannya? Silahkan Erika. Ya? Ya. Iya, betul ya. Di dalam cerita itu menceritakan tentang seseorang anak yang gemar sekali bermain masak-masakan, tetapi ketika ditanya sama temannya, dia itu tidak ingin menjadi chef gitu ya. Malahan cita-cita dia itu ingin menjadi seorang dokter. Berbanding terbalik ya sama kegemarannya. Nah, dari cerita tersebut ya, bahwa apa yang menjadi kegemaran kita tidak selalu yang akan menjadi cita-cita kita nanti gitu ya. Paham semuanya? Ya, seperti coba Ibu mau nanya nih. Erika punya kegemaran berlari. Apakah Erika cita-citanya ingin menjadi atlet? Tuh, ternyata Erika juga cita-citanya tidak ingin menjadi atlet. Cita-citanya mau menjadi apa? Erika itu cita-citanya ingin menjadi seorang guru katanya, kan? Jadi setiap kegemaran itu tidak akan selalu menjadi cita-citanya. Nah, di sini Ibu mempunyai teks puisi ya yang harus kalian baca dan kalian analisis ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Sudah terbagi semuanya? Sudah ya. Nah, dengan teks puisi tadi Ibu harap kalian menentukan ya ciri-ciri puisi. Jadi di dalam teks tersebut nanti kalian tandai mana yang termasuk diksi, mana yang termasuk majas, mana yang termasuk rima, dan mana yang termasuk bait ya. Terus lalu mana juga yang termasuk judul ya. Nah, setelah itu kalian tentukan dari teks puisi tersebut apa sih amanat yang disampaikan ya. Paham semua ya? Ya, silahkan kerjakan ya, kerjakannya secara berkelompok. Oke? Ya. Kelompok 1 ada yang merasa kesusahan? Tidak ya, bagus ya. Nah, kelompok 2 ada yang merasa kesusahan juga? Tidak, bagus, pintar ya semuanya. Silahkan kerjakan ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, tadi kalian sudah menganalisis mengenai puisi ya. Yang berjudul apa tadi puisinya? Ya, betul. Judulnya itu Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter. Nah, kalian tadi disuruh menganalisis ciri-ciri puisi ya. Nah, ciri-ciri puisi ada apa saja? Iya, ada bait, betul. Lalu ada rima, iya betul. Lalu ada majas, iya betul. Lalu ada apa lagi? Ada diksi, iya betul. Lalu ada alur dan juga tokoh. Tetapi alur dan tokoh tidak terlalu digunakan ya di dalam puisi. Nah, coba Ibu mau tanya. Judul puisi tadi adalah Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter. Nah, ada berapa bait di dalam puisi tadi? Ada yang tahu bait itu apa? Ya, bait itu adalah sekelompok baris di dalam puisi ya. Jadi di dalam teks puisi Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter ini terdapat 2 bait ya, 1 dan 2 ya. Selain bait, di dalam ciri-ciri puisi itu juga ada rima.
Rima itu merupakan pengindahan dalam puisi yang berbentuk apa? Yang berbentuk pengulangan bunyi, di awal, tengah maupun di akhir. Nah, ini kelompok 2 betul ya. Apa sih dari teks puisi yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter ini, rimanya itu terdapat pada kata kaulah penyelamatku, kaulah penyelamat manusia. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam rima karena katanya itu berulang-ulang ya, dan pengulangan katanya itu terdapat di awal. Nah, selain dari bait, diksi dan juga rima, selanjutnya itu ada majas atau gaya bahasa. Nah, majas ini merupakan, udah tahu? Iya, betul. Majas itu merupakan cara penyair atau penulis yang menjelaskan suatu perasaan atau pikirannya dengan menggunakan gaya bahasa yang indah gitu ya, yang dituangkan ke dalam puisi. Jadi gaya bahasa di sini maksudnya bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakannya itu indah ya, terdengar oleh telinga itu sangat menyentuh hati gitu ya. Nah, contohnya di dalam teks puisi Aku Ingin Menjadi Dokter ini, yang termasuk majasnya itu ada di bait pertama ya, bisa dibacakan ya. Nah, bait pertama itu berisi dokter, kaulah penyelamatku, kaulah penyelamat manusia. Dengan tanganmu, kau obati kami. Dengan kemampuanmu, kau menolong kami. Nah, majasnya itu terdapat pada bait pertama. Seperti itu. Nah, selain ciri-ciri puisi, terdapat juga amanat yang terkandung di dalam puisi. Nah, di dalam teks puisi tersebut ya, yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter, amanat yang disampaikannya apa coba? Dari kelompok 2 tadi, apa amanat yang disampaikannya? Iya, betul ya. Amanat yang disampaikan di dalam puisi yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter yaitu kita sebagai dokter itu harus mau menolong siapa saja gitu ya, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu dan kondisi apapun ya. Kita harus bisa menolong mereka yang membutuhkan bantuan kita agar mereka itu bisa sembuh dari penyakitnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat sebuah puisi ya, dan juga tentukan amanat dari puisi tersebut. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik pada kalian. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau memberitahu terlebih dahulu bagaimana cara membaca puisi yang benar gitu ya. Nah, dengan membaca puisi itu, intonasinya itu harus jelas, pelafalannya juga harus jelas, lalu ekspresi muka kita harus sesuai dengan isi teks puisinya gitu. Lalu gerak tangan kita juga harus sesuai. Dalam membaca puisi itu tidak boleh diam saja, hanya bibir yang kami, tapi harus ada gerakan gitu ya. Nah, Ibu mau mencontohkan ya, dengarkan. Di sini Ibu mau mengambil puisi mengenai judul yang tadi ya, Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter. Nah, judul Aku Ingin Menjadi Seorang Dokter. Dokter, kaulah penyelamatku, kaulah penyelamat manusia. Dengan tanganmu, kau obati kami. Dengan kemampuanmu, kau menolong kami. Tak henti-hentinya kau bekerja tanpa mengenal waktu. Dokter, kaulah impianku. Aku ingin menjadi dirimu. Aku ingin menjadi sepertimu. Kaulah inspirasiku. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu ya dalam membaca puisi. Oke, nah sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nih, silahkan. Sudah kebagian semuanya? Sudah ya. Nah, coba sekarang perhatikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, di situ langkah-langkah kegiatan. Yang pertama itu, buatlah puisi dengan tema profesi ya. Temanya itu profesi. Lalu yang kedua itu tentukan judul. Nah, dari tema profesi kalian harus menentukan judul yang cocok dengan tema profesi itu apa, oke?
Nah, lalu yang ketiga itu tuangkan ide pokok ke dalam bait. Nah, nanti kalian buat mau bikin puisi berapa bait, 2, 3, atau 4 ya, tuangkan ide kalian ke dalam perbaikan tersebut. Lalu yang selanjutnya, perhatikan gaya bahasa, diksi, dan juga rima. Nah, kalian harus menentukan gaya bahasanya itu harus seperti apa, harus indah kan. Lalu kalian juga harus menentukan diksi, pemilihan katanya mau seperti apa. Lalu kalian juga tentukan rima ya. Nah, tetapi dalam menentukan rima kalian jangan terlalu banyak kata-kata yang diulang ya, yang terlalu banyak. Lalu yang selanjutnya itu kembangkan puisi seindah mungkin, oke? Lalu yang selanjutnya tentukan amanat puisi per baitnya. Jadi bukan menentukan amanat puisi dari keseluruhan puisi ya, tetapi per bait yang kalian buat itu amanat itu apa gitu ya. Nanti kalian tuliskan di pinggir atau di bawahnya, terserah kalian saja ya. Nah, lalu yang selanjutnya setelah kalian membuat puisi dan juga menentukan amanatnya, nanti kalian membacakan hasil puisi yang kalian sudah buat itu di depan kelas, oke? Mengerti semuanya? Paham? Iya, silahkan sekarang kalian buat ya puisinya. Bagaimana, ada yang kesusahan? Ya, tidak ya. Mudah kok. Sudah selesai semuanya? Ya, sudah. Kalau sudah, coba ibu minta salah satu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan. Coba ibu mau kelompok 3 deh sekarang. Siapa yang mau ke depan? Ya, Erik mau ke depan? Ya, silahkan maju ke depan ya. Coba bacakan puisinya. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Iya, coba sekarang ibu mau nanya, amanat apa yang terkandung di dalam puisi yang kamu buat? Coba. Hmm? Hmm? Iya, betul. Amanat yang terkandung dalam puisi itu, untuk bait pertama itu di sini tertulis bahwa menjadi seorang guru itu merupakan cita-cita yang mulia yang harus diraih di masa depan. Katanya, demi mencerdaskan manusia dengan menyampaikan ilmunya tanpa balas jasa. Nah, lalu yang bait kedua itu, kelompok 3 itu menuliskan amanat yang terkandung di dalamnya itu bahwa untuk menggapai suatu cita-cita itu teruslah berjuang, jangan sampai sakit saja dan tidak berputus asa. Ya, terima kasih ya kelompok 3, bertepuk tangan. Terima kasih, silahkan duduk. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Iya, betul, kita sudah belajar mengenai kegemaran setiap individu serta manfaat dari kegemaran tersebut. Nah, selain itu kita juga selain belajar mengenai kegemaran, tadi juga sudah membahas mengenai profesi. Ada apa saja sih profesi itu? Iya, tuh profesi itu ada polisi, guru, dokter, siapa lagi? Koki. Lalu ada seniman. Iya, betul ya, seniman itu betul. Dan nah, selain belajar mengenal profesi, tadi juga ibu sudah membahas mengenai ciri-ciri puisi. Ada apa saja sih ciri-ciri puisi? Ya, ciri-ciri puisi itu ada bait, ada diksi, ada majas atau gaya bahasa, dan juga ada alur dan penokohan. Tapi yang terakhir itu, yang alur dan penokohan itu tidak terlalu digunakan gitu ya di dalam puisi. Setelah kita membuat puisi, otomatis kita harus membacakan puisi tersebut. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu harus menggunakan intonasi, lafal, dan juga mimik mukanya itu yang ekspresinya itu yang sesuai gitu dengan puisi yang kita bacakan gitu kan. Dalam membaca puisi itu jangan diem gini gitu ya, tapi harus ada gerak-gerak tangannya gitu ya, seperti itu. Nah, paham semuanya? Nah, sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Nanti kalian isi, tapi secara individu. Nih, bagikan ya. Kerjakan ya semuanya. Kerjakan secara individu, jangan ada yang nyontek, oke? Silahkan kerjakan. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, kumpulkan lagi sini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semuanya paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan dan semuanya paham, ibu minta kalian nanti di rumah baca buku halaman 62 ya. Kalian harus belajar di rumah, oke? Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa kembali? Erik, ya silahkan. Pimpin doanya ya. Amin, alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.